Selanjutnya kita dengarkan nasihat yang kedua yang akan langsung disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah wa laqad syarif Ja'far al-Qadada pada kita bersalawat. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita fatihahkan khususnya buat guru kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah bisa terkumpul bersama kita semua. Ustaz Aiki, Ustaz Jawas Abdul Khair بنيات الشفاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan juga Allah murahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kelak akan memberi syafaat buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan almarhum akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati guru-guru saya semua yang hadir di tempat ini, para kiaiat dan juga para asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangkan rasa hormat dan takdim saya, karena Al-Fajr juga belum pantas sebetulnya duduk di hadapan antum semua, karena antum semua adalah guru saya. Mudah-mudahan antum semua, wabil khusus yang hadir di tempat ini, Allah sehatkan badannya. Amin. Allah terus bimbing dan juga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam taat bakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Senantiasa kita baca di tempat ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kita basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah susahkan, Allah sulitkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah.
Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini dan senantiasa lidah kita dibasahi dengan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan juga alhamdulillah Allah beri kesempatan kita juga untuk selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu di bulan ini adalah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tahu dalam keadaan lalai, dalam keadaan apapun akan mendapatkan ganjaran orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka patut buat kita terus tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Sungguh celaka orang yang tidak termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan tanamkan pada diri kita sifat-sifat kebencian, sifat-sifat hasud dan iri dengki pada diri kita, sehingga tidak menyelamatkan kita di yaumil qiyamah. Kita tahu almarhum min ahlil khair, almarhum orang yang baik, yang gemar hadir di majalisil ilm, di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dan keturunan kita seperti almarhum yang deman dan gemar untuk berzikir kepada Allah dan duduk di majalisil ilm, raudhah min riyadil jannah, taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut buat kita menanamkan kecintaan. Kita tahu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lalai kita telah sampai dan mendapatkan derajatnya dan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi ada sesuatu dalam keadaan tidur mendapatkan pahala, dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan sadar dan tidak sadar mendapatkan pahala. Banyak dari kalangan kita yang tidak tahu hal ini. Banyak yang bicara cuma keadaan yang lalai, berselawat kepada Nabi. Patut kita tahu adalah hub kecintaan. Andai kata ditanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dalam keadaan tidur kita mendapatkan ganjaran dan juga mendapatkan pahala. Kecintaan kepada guru-guru kita, kecintaan kepada anak-anak kita, kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, ketika kita lelap tidur maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan diri kita yang menanamkan kecintaan yang begitu besar khususnya kepada Allah dan Rasulnya. Kita didik anak keturunan kita, didik anak keturunan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Karena jelas orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dididik anak-anaknya cinta Allah dan Rasulnya, sudah barang pasti anak-anak ini hormat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tahu ini anak-anaknya Haji Ahmad Marjan bin Madan ini adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya banyak di tempat ini hadir. Karena apa? Karena wasilah perantara dan juga karena hubungan-hubungan yang terus bersilaturahmi. Karena kita tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan barang siapa terus menyambung tali silaturahmi, maka dipanjangkan umurnya dan juga dimurahkan rizkinya. Sampai detik ini kita berkumpul di tempat ini semata-mata berarti Haji Ahmad Marjan ini adalah orang yang panjang umurnya, dan sampai sekarang masih bisa mengasih orang banyak. Berarti kita tahu juga Haji Ahmad Marjan ini adalah orang yang diberikan oleh Allah murah rezekinya. Ini jadikan diri kita seperti ini yang terus dikenang sampai kelak kita meninggal dunia beberapa tahun masih dikenang, masih disebut-sebut namanya, seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu, sampai sekarang dikenang dan diajar dan dijalankan pelajaran-pelajarannya, dipraktekkan apa yang diajarkannya. Ini adalah hukum kecintaan. Maka jadikan kita orang yang dicintai orang lain, dicintai banyaknya orang. Maka menanamkan kecintaan pada diri kita. Kelak kalau kita cinta sama diri kita dan cinta sama orang lain, maka kelak kehidupan akan menjadi kebahagiaan buat kita. Maka jangan sampai kita lupa akan wasilah, penghubung
penghubung atau perantara. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah dikatakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wattaqu ilaihil wasilah, katanya. Dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka jadikan kita termasuk orang-orang yang beriman. Karena jelas orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti Islam. Maka jadikan kita orang yang beriman, takut kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Banyak dari kalangan keturunan kita yang tidak peduli diri kita sholat ibadah, tapi tidak peduli dengan anak-anaknya. Tidak peduli dengan anak-anaknya. Di zaman dahulu orang-orang tua kita itu nuntun anaknya ada di majalis ilmu, di majelis ilmu, baik di kuitangnya, baik di luar batangnya, baik di alhawinya, dianterin tuh kita, diajarin sama orang tua kita yang dulu. Makanya alhamdulillah kita masih kumpul di tempat yang seperti ini. Tapi banyak orang tua sekarang yang tidak mau ngajak anaknya ngapel, anaknya jalan pacaran, anaknya nongkrong di tempat lain, bapak ibunya ikut pengajian. Maka jangan sampai generasi yang dulu dari nenek moyang kita tinggalkan. Ayo sama-sama kita didik anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjerumus dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita wabtagu ilaihi wasilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatkanlah, dekatkanlah dan cari wasilah. Wasilah kalau dalam usul fikih dikatakan wasilah ini umum. Kalau di dalam tafsir dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita deketin, kita samperin di mana tempat atau seseorang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas di dalam usul fikih dikatakan wasilah adalah umum, penghubung atau perantara. Perantara ini kita hidup di sini. Ada perantara, kita mau berkumpul di tempat ini. Ada perantara. Maka jangan lupakan perantara dan wasilah. Banyak dari kalangan kita lupa akan perantara dan wasilah, mengaku inilah saya, inilah gua, inilah diri saya. Kalau bukan karena saya nggak bakalan seperti ini. Kalau bukan karena saya, mana Allah di apa dalam pembicaraan tadi? Nggak pantas berbicara seperti itu. Tidak pantas sombong karena kita tahu semua khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah Allah yang punya mau. Maka terus kita menghubung kita dengan wasilah. Wasilah kita tahu guru mempunyai guru lagi mempunyai guru. Terus bersinambungan guru ketemu guru ketemu guru. Nah kita ini adalah seorang murid yang mempunyai guru dan terus guru. Dan kita ada seorang ibu mempunyai ibu dan terus berhubung sampai ke ibu-ibunya. Begitu juga seorang bapak terus berhubung dengan ke bapak. Ini adalah wasilah penghubung. Maka dengan tempat ini kita berdoa penghubung atau perantara. Mudah-mudahan orang-orang yang keluar, orang-orang yang meninggal dunia, baik kakek, saudara, sanak famili kita, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jelas sudah barang pasti doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas sudah barang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apabila perkumpulan 40 orang lebih maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sungkan-sungkan kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kita mendoakan orang lain walaupun orang lain itu zalim kepada kita. Orang lain itu jahat kepada kita, terus kita doakan. Karena setiap doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan, maka malaikat akan datang kepadanya dan mengucapkan amin. Amin wa anta kadzalik. Malaikat menjawab ente juga, kamu juga. Maka jelas kalau sudah malaikat menjawabkan amin, maka jelas terkabul.
terkabullah doa-doa kita. Jadi sebelum orang mendapatkan yang kita doakan, kelak kita akan mendapatkan. Maka jangan sungkan-sungkan lidah kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khusus orang-orang yang telah meninggal dunia, dan juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut ahsin, sebut kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Jangan kita sebut kejelekannya, tapi sebutkan kebaikan, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semua Allah terus bimbing diri kita, dan juga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam taat bakti kepada Allah dan Rasulnya, dan terus ditanamkan kecintaan dan dihilangkan kebencian kepada orang lain, karena kita tahu kita adalah makhluk sosial yang butuh dengan makhluk lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang baik, dan Allah jadikan umur sisa-sisa umur kita adalah umur yang baik, dan Allah matikan kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ini kebanggaan dan kemauan kita, mati dalam keadaan baik, karena yang takut mati akan mati, yang berani mati akan mati, dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk hidup akan merasakan kematian. Maka persiapkan kematian kita dengan kematian yang indah dan kematian yang baik, dan kelak kita akan disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat buat saya sendiri khususnya, dan juga bermanfaat buat antum semua, dan juga mudah-mudahan Allah beri ketabahan dan juga Allah beri kesabaran orang-orang yang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.